melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa, memohon agar kita semua diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oh iya anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita perkenalkan dulu nama ibu. Ada di layar. Namanya Ibu Ei Sofia SPD dari STN 006 Bontang Selatan, atau biasa dipanggil Bu Sofi. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Tema 1 itu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan, dan pada pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu 1. Siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Yang kedua, siswa dapat menirukan gerakan sesuai dengan tahapan kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu. Dan yang terakhir, tujuannya adalah siswa dapat memberikan saran sebagai bentuk pengamalan sila kedua dari Pancasila. Pada pembelajaran yang lalu di tema 1, subtema 1 dan 2 sudah kalian pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan juga telah pelajari juga kamu pertumbuhan hewan, dan sudah kalian pelajari juga perkembangbiakan hewan. Anak-anak kan masih ingat perkembangan hewan itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara melahirkan, ada yang dengan cara bertelur, bahkan ada juga yang dengan cara melahirkan dan juga bertelur. Anak-anakku, semangat selalu belajarnya ya. Coba sekarang kalian buka buku tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 di halaman 124. Di situ ada gambar. Gambarnya ada telur ayam, ada anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu yang cantik sekali. Nah, itu menunjukkan gambar yang di halaman 124 itu menunjukkan adanya daur hidup. Contoh, ada di situ gambar ada telur, ada anak ayam, dan juga ada induk ayam. Itu sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang di gambar itu ada kupu-kupu. Di pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari daur hidup kupu-kupu. Nah, mungkin anak-anak ada yang bertanya, Bu, apa itu daur hidup? Nah, terus bagaimana Bu tahapannya daur hidup kupu-kupu itu? Anak-anak pasti ada yang sudah tahu yang namanya daur hidup. Coba, siapa yang bisa? Ya, betul. Itu adalah daur hidup. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Kemudian, daur hidup kupu-kupu itu disebut juga yaitu metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu itu juga termasuk ke dalam golongan serangga. Kenapa? Kupu-kupu itu juga bermanfaat, dapat membantu penyerbukan di dalam tumbuhan. Nah, siapa sekarang anak-anak yang sering melihat kupu-kupu yang cantik, yang indah, warna-warni?
warna-warni, ya. Biasanya hingga dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya. Anak-anak, sekarang lihat kembali di buku temanya di halaman 125. Di situ ada gambar yang menunjukkan gambar daur hidup kupu-kupu. Gambar tersebut ada meliputi telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, itu ada di daun yang hijau itu ada bintik-bintik kecil, yaitu telur. Dan kemudian di situ ada yang warna kuning. Di dalam daun yang menempel itu adalah ulat. Kemudian ulatnya ada tergelantung itu di dahannya itu ada. Nah, namanya itu adalah kepompong. Kemudian setelah jadi kepompong berubah jadi kupu-kupu. Nah, biasanya anak-anak tahu kan ulat? Kadang ulat itu sangat menggelikan. Kadang ulat itu bisa juga bikin gatal kalau ulatnya itu berbulu. Tapi kalau ulat sudah menjadi kupu-kupu, kupu-kupunya itu sangat menarik dan sangat indah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kalian sudah melihat gambarnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Yang tadi nempel kecil-kecil di dalam daun itu adalah telurnya. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat itu memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Kemudian, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuklah kepompong seperti tadi gambar di halaman 125. Ada yang tergelantung di dahan, di bawahnya daun. Nah, itu adalah kepompong. Kepompong itu ulat yang mencari tempat untuk berdiam diri. Nah, setelah menjadi kepompong, tubuh ulat itu akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Anak-anakku, masih semangat kan belajarnya? Pasti anak-anak harus bersemangat belajarnya, sekalipun kalian belajar di rumah. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang dibuka bukunya kembali, ada tugas di situ. Kalian harus menceritakan kembali tahapan daur hidup kupu-kupu dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Ya, tadi ada tahap pertama, ada telur yang nempel di daun. Nah, itu ditulis sama kalian di buku tugasnya. Dan lihat tugasnya itu di buku tema 1 halaman 125. Dituliskan dari tahapan ke-1, kemudian tahapan kedua, berbentuk apa tahapan kedua itu. Nah, setelah kamu tulis, menginjak ke tahapan ketiga. Tadi Ibu sudah terangkan kalau tahapan ketiga itu berbentuk kepompong. Nah, kepompong itu dari mana asalnya? Kenapa bisa jadi kepompong? Nah, kalau sudah kalian tuliskan, maka ditulislah kembali tahapan yang keempat, yang terakhir, yaitu kupu-kupu. Dijelaskan, diuraikan. Setelah dari kepompong, maka kupu-kupu akan berubah. Ditulis sama kalian di tahapan keempat. Bisa kan anak-anak? Pasti, yakin bisa. Anak-anak Ibu semua pasti pintar. Anak-anak, kalian tadi sudah melihat dan menyimak sekaligus mempelajari daur hidup kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu tidak sama dari mulai besarnya, bentuknya, warnanya berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan menirukan gerakan yang
tema kalian. Coba lihat. Jadi kalian mengikuti gerakan sesuai gambar. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar 1. Nah, kalau bisa anak-anak coba tirukan sesuai gambar di buku itu. Itu posisi tidur tertelentang sambil mendekap kaki dan badan. Jadi kakinya agak diangkat, kemudian didekap. Itu adalah seperti posisi gerak telur, ya, telur pada daur hidup kupu-kupu. Jadi posisinya terlentang dulu, baru kakinya diangkat, kemudian didekap. Gitu ya. Itu adalah posisi telur pada daur hidup kupu-kupu. Lanjut. Sekarang gambar 2, posisinya itu merangkak. Kayak adik yang baru belajar merangkak. Itu biasa jalan. Kalau adik kecilnya yang mau belajar berdiri, merangkak dulu. Nah, itu posisi badan merangkak diibaratkan adalah gerak ular. Ular kan begitu, gitu ya. Jadi posisinya merangkak. Kemudian gambar yang ketiga, posisi berdiri, tangannya mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kakinya diangkat. Itu seperti kita menggantung. Kakinya diangkat, pertama posisinya berdiri, baru tangannya diangkat, baru dikepalkan di atas kepala, kakinya diangkat sebelah. Nah, ini gaya kepompong anak-anak, ya. Kepompong kalau tergelantung atau bergelantung di pohon itu seperti ini kalau kita menirukan gerakan kepompong. Paham ya anak-anak? Oke, nanti diulang lagi ya. Sekarang gambar yang terakhir yaitu gambar 4, posisi badan berdiri dan tangannya dibuka, kemudian digerak-gerakkan seperti kupu-kupu yang lagi terbang, belok kiri, belok kanan, ya. Itu adalah contohnya gerakan kupu-kupu. Jadi kalian nanti dicoba lagi dari mulai gerakan pertama, gerakan kedua, ketiga, dan keempat. Coba siapa sekarang yang bisa mempraktekkan sendiri? Ibu mau lihat, pasti kalian bisa. Ku
kupu-kupu dari mulai jongkok, merangkak, mengangkat kaki, dan terbang seperti kupu-kupu. Itu bisa dilakukan sama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau misalkan ada teman yang salah menirukan, kamu boleh membetulkannya dan memberikan saran, tapi dengan cara yang bagus. Jangan sampai menyinggung temannya, jangan juga sampai marah ke temannya. Kalau misal ada temanmu yang menirukan gerakannya salah, kenapa? Kalau kita memberikan saran kepada teman dengan cara yang bagus, tidak menyinggung dan tidak marah-marah, itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kedua dari Pancasila. Ibu mau tanya sekarang, Pancasila itu ada 5, ya kan? Nah, sekarang ibu mau tanya, Pancasila yang sila keduanya itu berbunyi apa? Coba, siapa yang tahu anak-anak? Ya, betul. Sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ibu sekarang mau tanya lagi, dilambangkan dengan apa sila kedua itu? Nah, sila kedua dilambangkan dengan rantai emas, ya. Jadi ada di burung Garuda itu ada lambang kelima sila. Nah, kamu lihat sila kedua, betul enggak ya rantai emas? Nah, betul ya. Jadi sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan oleh rantai emas. Ya, jadi hafalkan semua anak-anak di rumah. Seperti apa tadi? Daun kupu-kupu, kemudian gerakan menirukan gerakannya daun kupu-kupu, kemudian juga bunyi sila kedua Pancasila. Anak-anak, tadi ibu lihat kalian sudah bisa bekerja sama untuk menirukan gerakan kupu-kupu. Dan ada salah satu teman tadi yang salah, tapi kalian menegurnya dan memberikan sarannya dengan baik. Itu adalah anak yang pintar. Selain menegur dan selain memberikan saran dengan baik, ada juga contoh pengamalan Pancasila sila kedua itu. 1, menyayangi teman. Yang kedua, memberikan saran yang tadi kalian lakukan, ya, dengan baik. Apabila teman kalian melakukan sesuatu hal yang keliru, boleh kamu tegur, tapi teguran dan sarannya jangan sampai menyinggung atau menyakiti perasaan. Kemudian yang ketiga, membantu teman dalam kesulitan. Contoh kecil tadi, ada temanmu yang gak bisa ngangkat kaki waktu menirukan kepompong itu. Nah, coba sama kalian pegang tangannya satu, teman yang lain pegang tangannya satu lagi. Jadi anaknya bisa ngangkat kaki. Itu adalah suatu contoh pengamalan sila kedua. Dan yang terakhir, tidak membeda-bedakan teman. Misalkan karena anak itu pendek, gak usah biar aja dia kesulitan. Nah, jangan. Atau misalkan yang tinggi, yang badannya tinggi, dia sombong, gak mau berteman dengan anak-anak yang lain. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus semuanya sama. Tidak boleh membeda-bedakan antar sesama teman. Karena itu semua bertentangan dan tidak sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Mungkin pembelajaran 4 pada hari ini sudah selesai. Ibu ingatkan kembali, kamu harus bisa menyebutkan daur hidup kupu-kupu. Yang kedua, kamu juga nanti harus bisa menirukan
jangan cuma mendengarkan aja. Ayo sekarang kita buka lagi bukunya supaya kamu tidak lupa. Nah, mungkin hanya sampai di sini dulu perjumpaan Ibu. Mudah-mudahan di lain pembelajaran kita dapat kembali bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan